Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Taib, santri uswah hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita lanjutkan pembahasan kita di bab fikih ya, kitab fikih yaitu Minhajus Salikin. Di video sebelumnya atau pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang al-wakalah, Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang asy-syarikah. Intinya secara ringkas, al-wakalah itu boleh. Wakalah artinya mewakilkan. Kita wakilkan seseorang untuk mengelola harta kita atau untuk membelanjakan harta kita. Itu disebut dengan wakalah. Dan wakalah ini hanya berlaku dalam hal-hal yang sah untuk diwakilkan. Ya. Dalam hal-hal yang sah untuk diwakilkan. Akan tetapi jika hal itu berkaitan dengan pribadi seseorang, maka tidak boleh diwakilkan. Seperti apa? Contohnya seperti laksanakan sholat, itu nggak bisa diwakilkan. Seperti toharoh, tidak bisa diwakilkan. Atau bersumpah, ya, itu tidak bisa diwakilkan. Atau kalau punya istri lebih dari satu, itu membagi jatahnya, itu tidak bisa diwakilkan, karena itu berkaitan dengan pribadi masing-masing. Dan yang boleh diwakilkan itu adalah yang pertama, yang berkaitan dengan hak Allah. Yang berkaitan dengan hak Allah adalah seperti pembagian zakat, ya, atau pembagian kafarat, ya, kafarat dari sumpah atau yang lainnya. Atau yang berkaitan dengan haknya manusia, seperti akad jual beli, ya, atau akad sewa menyewa dan sebagainya. Semua akad yang berkaitan dengan manusia, atau fusukh, atau membatalkan akad itu boleh diwakilkan. Nah, itu secara ringkas tentang kesimpulannya. Dan orang yang diwakilkan itu adalah orang yang amin, orang yang amanah, ya, hukumnya adalah hukum amanah di situ. Dan dia tidak boleh mengelola atau mempergunakan harta yang diwakilkan ke dia kecuali yang telah diizinkan saja, ya. Tapi sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu asy-syarikah, ya. Silakan buka buku antum di poin 384, itu halaman 159. Taib, halaman 159. Taib. Di sini ada asy-syarikah. Syarikah di sini artinya adalah persekutuan. Artinya begini, persatuan, bersatu, kongsi atau kerjasama. Ya, kalau kita terjemahkan cooperation juga bisa, ya, korporasi atau persekutuan, atau juga disebut dengan kongsi, ya, kongsi, ya. Kalau antum bahas asyarikah terambil dari kata syaraka, ya, syirku artinya bersekutu, ya. Tapi bukan di sini maksudnya syirik, ya, dalam ibadah, tapi bersekutu dalam hal apa? Artinya dalam kerjasama. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, Nabi Muhammad bersabda, Allah berkata, Allah berfirman, artinya ini hadis qudsi, ana thalithus syarikain. Kata Allah, saya adalah pihak ketiga bagi dua orang yang bekerja sama, syarikain. Ya, syarik artinya bersekutu, dia bekerja sama. Artinya Allah masuk ke situ sebagai pemberi keberkahan. Ya, Allah berkahi dan Allah ridhoi jika ada dua orang saling bekerja sama. Selama malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama salah seorang dari keduanya itu tidak mengkhianati. Lam yakhun artinya tidak mengkhianati. Yakhun, khianat, tidak mengkhianati sahibahu, temannya. Jadi kalau dua orang tadi bekerja sama, jika salah satunya tidak khianat, maka Allah akan memberkati keduanya. Fa idza khanahu, jika dia mengkhianatinya, kharajtu min bainihima, maka aku akan keluar dari keduanya. Ya, jadi aku tidak akan memberkahi lagi dan aku tidak akan menyertai mereka berdua lagi.
Nah, rawahu Abu Dawud. Ini dalil yang menjadi dasar bolehnya kita itu tolong menolong dan bekerja sama, ya, atau disebut dengan korporasi. Tayyib. Kita lanjutkan ke poin 385. Tayyib. Di sini Syekh mengatakan fasyarikatu, maka kerjasama atau korporasi atau sekutu atau kongsi itu bijami'i anwa'iha dengan semua jenisnya, kulluha jaizatun, kulluha semuanya jaizah, boleh, ya. Sebenarnya di sini juga khilaf dari beberapa ulama, apakah semua kerjasama itu boleh. Ada yang mengatakan tidak, ya, tidak semuanya diperbolehkan karena ada beberapa hal yang mengandung gharar di situ. Taib. Kita lanjutkan, ini dari penulis seperti itu. Dia mengatakan semuanya boleh, asal itu tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan tolong menolong dalam keburukan. Taib. Di sini mengatakan bagaimana cara pembagiannya di poin 386, wa yakunul milku, maka kepemilikan itu menjadi fiha di dalam kongsi itu, di dalam kerjasama itu, waribihu dan keuntungan atau laba bihasabi ma yattafiqani alaihi, sesuai dengan apa yang mereka sepakati, yattafiqan mereka sepakati atasnya. Jadi kalau ada A dan B bekerja sama, maka keuntungan dari kerjasama itu sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Idza kana juz'an musya'an ma'luman, jika dengan syarat jika bagiannya itu adalah bagian yang dibagikan secara tertentu, ya. Jadi pembagiannya harus jelas. Contohnya 50-50, ya, atau 60-40. 30-70 itu boleh. Yang penting pembagiannya harus diketahui. Taib. Di sini beliau menjelaskan fadakhala fi hadza syarikatul inan. Maka termasuk di sini ada jenis-jenis syarikatul inan. Ada syarikatul inan, ada wasyarikatul mudharabah. Mungkin antum sudah mendengar kalimat mudharabah, ya. Di tabungan-tabungan itu ada mudharabah. Kemudian wasyarikatul wujuh, ya. Kemudian wasyarikatul abdan, ya. Dan wasyarikatul mufawadah, ya. Taib. Kalau ini sepakat ulama memperbolehkan semuanya. Yang wujuh ini agak berbeda sedikit, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Taib. Ala kulli hal Syekh Sa'di di sini memperbolehkan semuanya. Taib. Karena beliau mengatakan di sini wa kulluha jaizatun, semuanya itu boleh. Taib. Kita bahas satu-satu. Taib, kita bahas satu-satu. Di sini kita lihat catatan kakinya. Ya, fasyarikatu bi jami'i anwa'iha kulluha jaizatun. Semua kerjasama itu boleh. Taib. Di sini ada catatan kaki. Asyarikatu nau'an. Jenis kongsi itu ada dua. Nau'an, dua jenis. Al-awwal, yang pertama adalah syarikatul amlak. Ya, berkongsi tentang kepemilikan. Paham, ya? Tentang kepemilikan. Apa itu? Wahya ijtima'u fi istihqaqin maliyin. Wahya ijtima'un fi istihqaqin maliyin, yaitu berkumpul dalam keberhakan terhadap harta. Ya. Contohnya si A dan si B berkongsi memiliki sebuah tanah. Jadi keduanya itu memiliki satu bidang tanah dan mereka sama-sama memiliki. Nah, itu disebut dengan syarikatul amlak, ya, berkongsi dalam kepemilikan. Di sini imma iqar, bisa jadi itu adalah bangunan, imma mangkul atau sesuatu yang bisa dipindahkan, imma manfaat atau berupa manfaat. Ya, contohnya dia punya mobil. Jadi dia boleh gunakan berdua manfaatnya. Wa yakunu dzalika mushtarikan bainas naini fa aktsar, maka itu menjadi milik bersama atau milik bersama bainas nain, di antara dua orang atau lebih, fa aktsar atau lebih. Famalikahu malakahu, mereka memilikinya, ya,
keduanya memilikinya harta itu dengan cara bitori kisyiro, mungkin mereka beli, awil hibah, atau mungkin mereka diberikan oleh seseorang lewat hibah, awil irthi awairiha, atau lewat warisan. Contohnya dua orang bersaudara didapat warisan dari orang tuanya satu bidang tanah, jadi mereka di situ punya hak untuk memiliki keduanya sebelum dibagi ya. Fahadha na'u minasyarikati kullu wahidin minasyarikaini ajnabiyyun fi nasibi syarikihi. Taib. Maka jenis kongsi ini, setiap salah satu dari yang lainnya itu ajnabiyyun, artinya asing ya, fi nasibi syarikihi, maka dia asing dalam bagian temannya. Artinya begini. Ini apa? Tuliskan ini ya. Ini artinya kalau si A dan si B memiliki satu bidang tanah, maka si A ini tidak berhak terhadap bagian tanah temannya. Contohnya si A ini punya, dan si A dan si B ini memiliki 100 ukuran tanah 100 meter ya, 100 meter persegi. Contohnya si A ini memiliki 70 meter persegi, sementara yang si B memiliki 30 meter persegi. Ya, tapi mereka memiliki gabung. Maka kepemilikan si A itu tidak boleh bercampur dengan kepemilikan si B. Seperti itu. Maka la yajuzu lahu atasarrufu fihi illa biiznihi, maka dia tidak boleh mengelola atau memakainya kecuali dengan izinnya. Ya. Kecuali dengan izinnya. Kalau sudah ditetapkan bagiannya ya, Taib. Itu yang pertama, yaitu syarikatu amlak. Yaitu kongsi dalam hal kepemilikan. Kemudian yang kedua ada syarikatu uqud, kongsi dalam hal akad. Ya, dalam hal akad. Wahia ijtima'un fit tasarrufi min bai'in wa nahwihi, yaitu dia berkumpul, orang bersatu atau berkumpul dalam mengelola atau menggunakan sesuatu dari penjualan atau yang lainnya. Ya, kalau dia menjual sesuatu, dia bersatu untuk mempergunakannya. Ya. Wa hadzal qismu huwal muradu huna, dan inilah yang bagian yang diinginkan di sini. Taib. Kita lanjutkan di sini. Maka ini penjelasan dari penjelas kitabnya. Maka bagian dari syarikatul uqud ini ada 5 ya di sini. Sebutkan ada 5. Ada 4 ya. Pertama syarikatul inan, ya. Antum ingat di sini syarikatul inan. Apa itu syarikatul inan? Wahia an yashtarika isnani fa akthar bima laihima liya'mala fihi bibadaihima, yaitu jika bersekutu atau berkongsi 2 orang atau lebih bima laihima, dengan kedua hartanya. Artinya dengan harta keduanya ya, agar mereka bekerja dengan harta itu, atau dengan bekerja di harta itu dengan kedua badannya, artinya dua-duanya bekerja di situ. Atau ya'malu ahaduhuma, atau salah satunya bekerja, wa yakunu lahu min ar-ribhi akthar min ribhil akhar, maka dia memiliki keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan yang lainnya. Contoh begini. Ada 2 orang, A dan B. Ya. Si A memiliki uang 10 juta, si B memiliki uang 10 juta. Maka digabungkan. Ya. Kemudian mereka bekerja di situ, mengelola harta ini. Mungkin bekerja keduanya bibadanaihima, dengan keduanya bekerja di situ, berusaha untuk memperdagangkannya berdua, digabungkan modalnya menjadi 20 juta, mereka gunakan untuk kerjasama. Atau salah satunya sebagai pekerja, yang satunya tidak bekerja saja, satunya tidak bekerja, cuman gabungkan harta saja, maka mungkin yang bekerja ini mungkin dapat lebih bagian atau keuntungan lebih besar, seperti itu. Itu disebut dengan syarikatu inan. Baik. Yang kedua, syarikatu mudharabah, ya.
persekutuan dalam hal mudharabah, ya disebut dengan mudharabah. Mungkin antum sudah tidak asing dengan kalimat ini ya. Wahia an yadfa'a syakhsun, yaitu seseorang membayar, an yadfa'a membayar seseorang malan ma'luman, ya harta yang tertentu, harta yang tertentu, liyattajiru fihi syakhsun akhar, agar orang lain memperdagangkannya. Liyattajiru, agar diperdagangkan oleh orang lain. Bijuz'in musya'in ma'lumin min ribhi, dengan bagian yang ditentukan, yang dibagikan secara tertentu dari keuntungannya. Ya, contoh begini. Si A dan si B, si A punya duit 10 juta, kemudian duit si A ini diminta kepada si B untuk mengelolanya agar dia mengembangkannya atau memperdagangkannya, dan si B sebagai pengelola keuangan saja. Dan dia nggak punya uang, si B nggak punya uang, hanya punya usaha atau pekerjaan. Ya, si A kasih duit, nah si B ini yang mengelola keuangannya, sehingga pembagiannya keuntungannya tergantung kesepakatan. Mungkin si A dapat 30%, si B nya dapat 70%, atau 50-50, terserah, tergantung kesepakatan. Bedanya dengan yang pertama apa? Yang pertama itu si A dan si B sama-sama memiliki harta, kemudian digabungkan. Ya, kalau yang kedua, si A memiliki harta, si B tidak punya harta. Si B hanya sebagai pekerja di situ, tapi nanti bagi hasil. Baik. Kemudian syarikatu wujuh. Ya, syarikatu wujuh artinya bersekutu dalam figur, ya, atau nama baik. Sebenarnya ini ada khilaf di sini. Ada khilaf apakah diperbolehkan atau tidak. Intinya saya jelaskan begini. Si A dan si B sama-sama tidak punya duit. Baik. Tapi si A ini orang terkenal dan punya kepercayaan yang tinggi. Ya, sama si B juga. Si B juga orang terkenal dan punya kepercayaan tertinggi dan orang mengetahuinya, ya. Kemudian si A ini kalau dia mau beli sesuatu, ya, maka dia jadikan si B sebagai jaminannya. Dibilang begini, nanti si B akan bayar. Ya, ini surat-suratnya ditandatangani. Kemudian si B juga begitu. Ketika dia membeli sesuatu, dia bilang nanti si A akan bayar. Ya, si A yang akan nanggung. Ya, kalau transaksi dia si A. Nah, ketika harta ini dijual belikan dapat untung, maka mereka bagi dua. Ya, jadi mereka menjual menjual nama, ya, menjual nama atau menjual figur mereka. Ya, seperti itu. Apakah ini diperbolehkan? Ya, ala kulli hal di sini dikatakan boleh, tapi Al-Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, atau Syafi'i mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena di situ mempersekutukan atau berkongsi dalam hal yang tidak dimiliki. Ya, ada unsur horornya di situ. Tapi Allahu a'lam, yang jelas itu yang antum harus pahami, bahwa syarikatu wujuh. Jadi ini enggak usah dipahami sekali, ya. Baik. Kemudian syarikatu abdan, ya, bersekutu dalam badannya bersekutu. Jadi intinya kalau ada orang tukang pemborong, dia berkongsi dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kita baca di sini, wahia an yashtarika isnani fa akthar fi ma yaktasibani bi abdanihima. Jadi abdan itu artinya badan. Abdan artinya badan, yaitu bersekutu dalam badan mereka. Mereka menggabungkan badan mereka. Artinya nanti kalau kita bekerja kita sama-sama, ya, gitu. Yaitu dia bersekutu dua orang atau lebih dalam hal apa? Yaktasiban, dalam hal apa yang mereka usahakan dengan badan mereka. Min mubahin, dalam hal yang mubah. Au yastarika fima yataqabbalani fi dhimmataihima min amalin. Ya. Artinya begini. Si A dan si B dia nggak punya harta, tapi dia punya bisa bekerja. Tapi mereka kongsi, bikin kesepakatan, kalau saya dapat kerja saya akan ajak kamu bekerja. Kalau kamu dapat kerja saya akan ajak kamu bekerja, dan atau kita punya kerja harus kerjakan bareng-bareng. Kalau kita dapat kerjaan kita harus kerjakan bareng-bareng dan kita bagi dua hasilnya. Ya. Atau kalau kita pergi berburu, kita sama-sama pergi berburu dan kita berusaha menangkap hewan bersama-sama, nanti kita bagi sama. Artinya itu kan kita bersyirikat
bersyarikat atau berkongsi dalam badan kita. Kita nggak punya harta, tapi kita gabungkan tenaga kita, badan kita gabungkan untuk mendapatkan yang ingin kita usahakan. Taib, itu saja tentang syarikatul abdan. Taib. Di sini dikatakan fadakhala fihi, ya taib, sebenarnya ini enggak usah dijelaskan lagi, sudah dijelaskan di footnote tadi ya. Taib. Di sini yang kelima wa syarikatul mufawadah. Nah, di sini asyarikatul mufawadah adalah wahya al-jami'atu li jami'i dzalik. Dia adalah kumpulan dari segala yang di atas tadi. Jadi kalau kita bicara syarikatul mufawadah, gabungan dari syarikah abdan, syarikah wujuh, syarikah mudharabah dan syarikatul inan, digabungkan semuanya. Kita bekerja sama, harta kita gabungkan, kemudian figur kita, kepercayaan kita gabungkan, kemudian kita juga sama-sama bekerja di situ dan sama-sama berusaha di situ. Nah, itu disebut dengan syarikatul mufawadah. Ya. Ini boleh nggak? Ya tergantung. Kalau tadi di sini al-wujuhnya dibolehkan, maka mufawadahnya juga dibolehkan. Taib. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.